Aku sudah memberitahu Gusti Putri Ratu Rajapatni. Di mata seorang biksuni, Dyahwiyat hanya tersandung oleh takdir. Namun, dalam cara pandangku, ke depan Majapahit akan menghadapi kekacauan apabila Gusti Putri Dyahwiyat yang terpilih dan kemudian tidak memiliki keturunan. Bisa jadi akan terjadi perubahan arah garis keturunan. Yang tidak punya hak bisa saja menguasai tahta. Aku yakin apabila Raden Kudamerta tidak menyadari hal itu adalah karena di belakang Raden ada orang yang bernama Panji Wirotopo. Orang itulah yang telah mendalanginya. Terlihat kini betapa pucat pasinya Raden Kudamerta. Mulutnya kini tergembok, tidak bisa mengeluarkan kalimat apapun. Tetapi juga betapa nyaris meledak isi kepala dari Senopati Gajah Enggon ketika melihat Dyahwiyat dibohongi. Senopati Gajah Enggon merasa dirinya lah yang telah ditipu sampai pada titik nadir. Bagaimana dengan Sekar Kedaton Dyahwiyat? Gajah Enggon kini bertanya. Apakah Sekar Kedaton juga mengetahui jikalau suaminya ternyata telah beristri? Gajah Enggon tidak mampu kini menguasai diri. Ia demikian marah. Padahal jika ditelisik tidak jelas apakah hak yang ia miliki sehingga ia harus sedemikian marah. Gajah Enggon kemudian bangkit dan berjalan mondar-mandir. Ternyata di Mojopahit ini ada orang yang telah berani menipu Sekar Kedaton. Raden Kudamerta tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Gajah Mada yang ikut menunggu jawabannya juga tidak kunjung memperoleh. Urusan itu biarlah diselesaikan sendiri oleh Raden Kudamerta. Kemarahanmu itu bukanlah wilayahmu, Gajah Enggon. Gajah Mada kini berbicara. Hal itu bukan urusanmu. Jadi biarlah Raden Kudamerta yang menyelesaikannya. Apabila Gusti Putri Gayatri mengizinkanmu untuk dan menyuruh menghukum mati Raden Kudamerta atas kebohongannya itu, maka hal itu menjadi wilayahmu. Untuk saat ini belum. Gajah Enggon yang berjalan mondar-mandir itu hanya bisa menghela nafas geram. Namun ia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dikatakan oleh Gajah Mada adalah benar. Ia memang tidak mempunyai hak untuk marah. Gajah Enggon kemudian akhirnya terduduk kembali dan menempatkan diri di belakang Gajah Mada. Namun Gajah Enggon tidak bisa menipu. Wajahnya secara lugas menampakkan kejengkelannya. Gajah Enggon tidak mampu menerima kenyataan bahwa salah seorang Sekar Kedaton telah ditipu oleh seorang bulus. Laki-laki yang mengawininya ternyata adalah seekor bulus yang punya tanda-tanda gemar mempermainkan perempuan. Mohon maaf, Raden. Jadi selama ini Raden mengenal Panji Wirotopo, tetapi sama sekali tidak mengenal Bromoratbumi. Gajah Mada kini berbicara lebih mengarah. Raden Kudamerta kini mengangguk. Aku hanya mengenalnya sebagai paman Panji Wirotopo. Tidak lebih dari itu. Aku sama sekali tidak tahu kalau di belakang namanya ada nama lain dengan masa lalu yang kelam. Jawab Raden Kudamerta. Lalu, apakah Raden mengetahui untuk alasan apa seseorang membunuhnya? Raden Kudamerta kini membukukan diri beberapa saat lamanya. Namun, temanten baru itu tidak menemukan arah yang jelas atau siapa orang yang begitu berkepentingan memberangus nyawa Panji Wirotopo. Walaupun Raden Kudamerta tidak bisa mengelak dengan
dengan perilaku dan juga sifatnya yang kasar, Panji Wirotopo pasti akan memiliki banyak musuh. Raden Kudamerta kini menggeleng. Paman Panji Wirotopo mungkin tidak banyak disukai orang. Kata-katanya kasar dan menyakiti. Mungkin pula Paman Panji memiliki banyak musuh. Namun, aku sungguh-sungguh tidak mampu menebak atau membayangkan siapa yang telah menghabisi nyawanya. Jawab Raden Kudamerta. Gajah Mada tidak mengalihkan pandangan matanya. Demikian besar perbowo yang dimiliki oleh Gajah Mada hingga menyebabkan Raden Kudamerta merasa risih dan tidak mampu berlama-lama bertatapan mata dengan Gajah Mada. Raden Kudamerta kemudian mengalihkan pandangan matanya ke arah lain. Kalau kelabang gendis, Raden, Gajah Mada kini mengejar. Aku membawanya dari Pamotan sebagai pengawal. Ia menjadi prajurit sejak di Mojopahit. Ketika pendadaran yang ia lakukan usai, kelabang gendis tetap menjadi pengawalku. Aku kasihan kelabang gendis, karena waktu itu ia masih muda. Gajah Mada kini melirik Gajah Enggon, dan yang dilirik kini sedang sibuk meredakan diri. Panji Wirotopo adalah orang yang dekat dengan Raden. Pun demikian dengan kelabang gendis. Prajurit yang masih berusia muda belia itu juga dekat dengan Raden. Adakah kedekatan itu yang menyebabkan mereka terbunuh? Tidakkah Raden merasa hal itu? Raden Kudamerta kini membalas pandangan mata Patih Daha Gajah Mada. Namun tidak dijawabnya pertanyaan itu karena Raden Kudamerta tidak tahu Gajah Mada memiliki jawabannya. Kemudian, bagaimana dengan Kinasten dan Aryo Suropati? Raden juga mengenal nama-nama itu. Gajah Mada kini kembali mengajukan pertanyaannya. Raden Kudamerta sama sekali tidak berniat untuk menyembunyikan sesuatu. Ya, mereka adalah bagian dari pasukan Jolopati. Kinasten berasal dari Budak Sari, sedangkan Aryo Suropati berasal dari Kedurus. Dua-duanya tidak jauh dari Pamotan. Itulah sebabnya aku meminta mereka untuk menjadi pengawalku juga. Jawab Raden Kudamerta. Apakah Raden sudah mendengar nasib mereka? Aku sudah mendengarnya. Itu berarti dua orang laki yang punya kedekatan dengan Raden telah dibunuh. Apa yang terjadi, Raden? Pihak mana yang begitu berkepentingan untuk menghabisi Raden? Satu persatu orang yang dekat dengan Raden dibantai. Terakhir, siang tadi, Raden menjadi sasaran bidik. Untung saja Raden masih bisa diselamatkan. Tidak mudah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Gajah Mada itu. Di kedalaman hatinya, Raden Kudamerta mempunyai sebuah dugaan. Namun, dugaan itu sungguh tidak enak untuk ditelan. Sungguh tidak nyaman menuduh bidak lain berbuat sesuatu untuk menguasai tahta agar jangan sampai jatuh kepadanya. Dengan demikian, pihak mana yang mendalangi dengan mudah bisa ditebak kemana arahnya. Namun Raden Kudamerta juga tidak mungkin lupa Panji Wirotopo lah orang yang selalu mendorong-dorong setiap waktu, siang dan malam untuk membangun usaha yang tidak kenal waktu. Bahkan dengan menggunakan cara apapun untuk bisa menguasai tahta. Apalagi kemungkinan itu terbuka lebar setelah pembicaraan perjodohan antara dirinya dengan Dyah Raja Dewi Maharajasa. Demikianlah bernafsu Panji Wirotopo, serasa Panji Wirotopo lah orang yang berkeinginan untuk menjadi raja itu. Sekarang terbuka mata Raden Kudamerta. Pantaslah apabila Panji Wirotopo bersikap demikian karena dia adalah Bromo Ratbumi, orang yang paling dicari setelah Mahapati tamat hidupnya.
Apakah Raden punya gambaran? Bertanya kini Gajah Mada. Aku kembalikan pertanyaan itu kepadamu, Gajah Mada. Jika kau memiliki jawabannya, baik yang telah dipastikan maupun yang masih berupa dugaan, tolong kau bagikan kepadaku, agar aku bisa memahami keserakahan macam apa sebenarnya yang tengah terjadi dan telah menyebabkan korban-korban pencatuan. Sayang sekali, Raden, aku belum memperolehnya. Sekarang tolong jawab pertanyaanku yang terakhir, Raden. Apakah benar, sebagaimana aku menduga, Raden baru pulang dari menemui istri Raden? Kembali, Raden Kudamerta mengalami kesulitan untuk berbicara. Akan tetapi, Raden Kudamerta tidak berniat mengelak. Pembicaranya dengan Gajah Mada sudah terlampau jauh. Ibarat menyeberang sungai, kini ia telah terlanjur basah dan tidak mungkin kembali. Maka kemudian diseberanginya sungai itu sekalian. Masalahnya hanyalah soal waktu. Cepat atau lambat, rahasia yang disimpannya dengan rapat itu akan terbuka. Kelak, Dyah Huyat juga pasti akan tahu. Bila karena ketidakjujurannya itu, ia harus menjalani hukuman, maka hukuman itu akan diterimanya dan dijalani tanpa penolakan sama sekali. Aku tidak menemukannya, Gajah Mada, jawab Raden Kudamerta dengan amat lirik. Gajah Mada kini memandang Raden Kudamerta sangat lama. Kali ini dilakukannya tanpa berbicara. Angin kembali berhembus dengan deras, menggoyang daun-daun pepohonan. Lampu obor yang menyala menerangi hanya tinggal satu karena yang lain telah kehabisan minyak. Meskipun angin berhembus dengan deras, udara dirasakan gerah oleh Raden Kudamerta. Keringatnya kini bagai diperas dari tubuhnya. Dan hal itu telah menyebabkan pakaian yang dikenakannya basah kuyup. Sungguh amat berbalikan dengan Gajah Mada yang merasa udara biasa-biasa saja. Agaknya suasana hatilah yang telah menyebabkan Raden Kudamerta mandi keringat. Aku bahkan tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang. Di mana ia sekarang? Aku juga tidak tahu. Gajah Mada dan Gajah Enggon kini saling memandang. Dari sikapnya tergambar amat jelas Raden Kudamerta amat cemas. Aku punya sebuah pertanyaan, Raden. Gajah Enggon kini angkat bicara. Raden Kudamerta membalas pandangan mata Gajah Enggon. Bagaimana awal perkenalan Raden dengan Panji Wirotopo? Atau barangkali adakah hubungan antara Panji Wirotopo dengan perempuan yang menjadi istri Raden? Gajah Mada kini merasa pertanyaan itulah yang akan ia lontarkan. Karena Gajah Enggon sudah melontarkannya, Gajah Mada mempersiapkan diri dengan baik. Raden Kudamerta merasa tidak lagi ada gunanya menutup-nutupi. Raden Kudamerta yang menahan nyeri kini menempatkan diri bersandar pada tiang soko. Melihat itu, Gajah Mada bergegas membantunya. Luka di dada itu sebenarnya telah pampat setelah dilakukan perawatan. Tetapi perjalanan berkuda yang dilakukan oleh Raden Kudamerta menjadi sebab darah itu kembali keluar. Raden Kudamerta kemudian mempersiapkan diri untuk bercerita. Gajah Mada dan Gajah Enggon kini juga mempersiapkan diri untuk menyimak. Akan tetapi, sejenak kemudian terdengarlah suara anak panah Sendaren yang membubung memanjat langit hingga memerlukan perhatian dari Gajah Mada. Apalagi anak panah Sendaren itu dilepas berganda. Gajah Mada dan Gajah Enggon kini saling memandang. Agaknya pembicaraan ini harus dihentikan dulu, Raden, berkata kini Gajah Mada. Raden Kudamerta ikut bangkit dan dilakukannya itu dengan tertati. Sekali lagi anak panah Sendaren terdengar melengking tinggi. Agaknya orang yang melepas warostro itu sangat tidak sabar dan segera membutuhkan jawaban. Gajah Enggon
kemudian bergegas menuju ke halaman sambil menyalakan ujung anak panahnya pada api obor yang menyala di pendopo. Anak panah yang telah dipasang pada Gandewo dan kemudian dilepas itu tidak sekedar memberikan jawaban yang melengking amat tinggi, tetapi sekaligus juga nyala api yang ikut membubung memanjat langit. "Apa yang terjadi, Gajah Mada?" bertanya Raden Kudamerta. "Kami belum tahu, Raden. Kami mohon pamit dulu." Gajah Mada dan Gajah Enggon tidak mau membuang-buang waktunya. Dengan cukat Trengginas, dua prajurit pilihan dan pilih tanding itu kemudian melompat ke atas punggung kuda dan melesat membelah kelamnya malam yang berkabut tebal itu. Di kejauhan, anak panah berapi yang membubung tinggi kini menjadi petunjuk kemana mereka harus pergi. Sementara itu, Raden Kudamerta cukup lama termangu memandang Regol Wisma yang terasa masih asing. Bagaimana tidak, sejak hari itu, tepatnya sedang menjadi suami dari Raja Dewi Maharajasa, ia harus ikut tinggal di Istana Giri. Istana yang selama ini ditempati oleh Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Raden Kudamerta kini merasa dada kirinya terasa amat ngilu. Apa yang ia perbuat dengan berkuda ketika keadaannya belum sembuh benar itu merupakan tindakan yang ceroboh. Darah kini kembali mengalir dari luka yang belum kering benar itu. Raden Kudamerta kemudian berbalik untuk tertegun. Sosok yang berdiri membeku di depannya kini telah membuatnya tertegun-tegun. Hening kini merampok menyebabkan mulut Raden Kudamerta terbungkam hingga tidak mampu berbicara apapun ketika api obor terakhir yang kehabisan minyak juga ikut padam menyempurnakan senyap di malam itu. Andai kata ada jarum yang jatuh, maka suara jarum itu akan terdengar jelas suaranya. Untunglah mendung di langit timur kini menyibak, memberi peluang pada bulan untuk menerangi Mayapada. Dan hal itu menyebabkan Dyahwiyat bisa melihat dengan jelas suaminya, sebagaimana Raden Kudamerta juga bisa melihat jelas wajah dari istrinya. "Aku telah mendengar semuanya, Kang Mas," ucap Dyahwiyat dengan suara yang amat datar. Raden Kudamerta kini merasa sebuah alugora telah menerjang dadanya. Terbungkam kini mulutnya dan tidak tahu harus berbicara apa. Seolah menganggap persoalan yang dibicarakan itu bukan persoalan yang terlalu amat penting, Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa kemudian melangkah turun ke halaman. Pandangan matanya kemudian segera tertuju pada bintang-bintang di bentangan Nabastolo. Dulu ketika akal dan daya pikirnya masih belum berjalan, Dyahwiyat terganggu oleh pertanyaan yang ia ajukan kepada ibundanya tentang berapa jumlah bintang di langit. Namun kini cara pandang dari Dyahwiyat berbeda. Bintang-bintang yang gemerlapan di langit itu adalah gambaran dari arwah manusia yang telah mati. Bintang gemintang itu menatap bumi dengan segala kerinduannya. Bila bintang itu adalah seorang ayah atas anak-anaknya, atau seorang suami atas istri yang sangat dicintainya, maka gemerlap cahayanya telah mewakili kerinduan hatinya pada istri dan anak-anaknya. Dalam memandang langit yang gemerlapan, terutama di gugusan Bima Sakti, Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa bertanya di mana gerangan bintang-bintang yang mewakili dari romonya, atau di sisi mana gerangan bintang yang telah mewakili saudara tuanya yang baru saja tewas dibunuh, dan di mana pula gerangan bintang yang mewakili sang pembunuh itu berada. Di langit belahan timur terdapat bintang dengan cahaya yang kebiru-biruan. Dyahwiyat percaya bintang yang berwarna biru itu adalah Ratanca. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa yang tengah bersedekap kini berbalik. "Kakang, kalau boleh tahu, siapa nama istrimu itu?" bertanya kini Dyahwiyat. Raden Kudamerta kini sungguh bingung. Ia tidak tahu bagaimana caranya untuk menjawab.
Apakah akan kau sembunyikan selamanya istrimu itu dariku, Kakang? Raden Kudamerta kini menyeringai. Darah yang keluar dari lukanya telah menyebabkan pakaian yang dikenakannya menjadi merah darah. Padahal lembaran kain yang dikenakannya itu berwarna putih. Akan tetapi Dyah tidak merasa iba. Dyah tidak merasa terpanggil untuk segera memberikan pertolongan. Rahasia yang disembunyikan laki-laki itu, rahasia yang kini bukan menjadi rahasia lagi, bahwa ia telah beristri saat mengawini dirinya, sungguh merupakan pelecehan yang tidak terampunkan. Kakang, aku adalah anak raja. Aku bahkan bisa menjadi ratu di negeri yang besar ini. Negeri yang kebesarannya jauh melebihi kebesaran Pamotan. Aku bisa saja menjadi seperti Ratu Sima yang sanggup memenggal tangan adiknya. Aku juga bisa menjatuhkan hukuman mati kepada suamiku sendiri. Aku adalah anak raja, Kakang. Aku dikawini oleh seorang laki-laki yang telah beristri. Adakah pelecehan yang melebihi seperti yang tengah aku alami kali ini, Kakang? Aku minta maaf, Nimas. Aku tidak berniat menyembunyikan hal itu. Aku bahkan ingin meluruskan perkawinan ini sejak awal. Tetapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak punya pilihan, Nimas, jawab Raden Kudamerta. Siapa nama perempuan itu? Dyah kini mengejar. Dyah Menurhardiningsih, jawab Raden Kudamerta. Dyah Raja Dewi Maharajasa kemudian memejamkan mata untuk menghayati lebih cermat warna perasaan macam apa yang sedang ia rasakan. Sungguh sama sekali tidak ada perasaan marah sebagai bias dari rasa cemburu. Yang ada hanya perasaan tersinggung karena telah dikawini oleh seorang yang menyembunyikan belang karena ternyata ia telah memiliki istri, bahkan juga seorang anak. Amat sinis kini senyum yang mencuat di bibir Dyah, dan hal itu menempatkan Raden Kudamerta mengalami kebingungan yang tidak mampu menerjemahkan apa arti dari senyuman itu. Dyah yang kembali mengenadah kemudian mengarahkan pandangan matanya pada bintang di sudut langit yang memiliki warna kemerahan. Betapa gelisah kini Dyah karena tidak berhasil menemukannya meskipun telah mencari-cari di mana bintang itu berada. Padahal ia telah terlanjur beranggapan bahwa bintang itu adalah peralihan roh dari Ratanca. Dyah kini membalikkan tubuh dan dengan langkah yang perlahan ia naik ke undak-undaan yang kemudian membawanya ke ruang tengah istananya. Langkah yang semula perlahan itu berubah menjadi langkah bergegas. Dengan amat yakin, kini Dyah meninggalkan Raden Kudamerta yang tengah termangu sendiri di halaman. Raden Kudamerta kemudian jatuh terduduk. Ia tidak lagi peduli andai kata rahasia yang terbongkar itu akan membawanya ke tiang gantungan. Ia juga tidak peduli meskipun dari lukanya darah terus mengalir dengan deras. Dan tidak seorang pun yang peduli ketika Raden Kudamerta kini semakin kehilangan kesadaran. Matanya kini terlihat berkunang-kunang dan kesadarannya juga makin menjauh. Dalam makin kaburnya tatapan matanya, masih sempat kini muncul raut wajah orang yang amat dirindukannya. Seorang perempuan dengan anak laki-laki dalam gendongannya. Sementara itu, Gajah Mada yang melecut kudanya agar berderap semakin cepat karena isyarat anak panah Sendaren yang membubung memecat langit kini telah meminta tanggapan dengan cepat. Isyarat yang benar-benar dilepas kini mengabarkan keadaan yang amat gawat. Ke arah barat, ia kemudian mengarahkan laju kudanya. Di sana terlihat sekali lagi dan sekali lagi panah berapi itu membubung memanjat angkasa. Pintu gerbang Pura Waktra kini telah dibuka lebar untuknya.
juga untuk para prajurit yang telah terpanggil oleh isyarat khusus itu. Dengan tidak mengurangi kecepatan, Gajah Mada melintas disusul oleh Senopati Gajah Enggon dengan kecepatan yang sama. Di pintu gerbang Purawaktra, Gajah Enggon menyempatkan memberi perintah kepada para prajurit yang tengah melaksanakan tugas jaganya. "Separuh dari kalian, jangan diam saja. Ayo ikut," teriak Gajah Enggon. Ada sekitar 15 orang prajurit yang sedang menjaga pintu gerbang dan baru saja terbangun. "Kita ikuti mereka. Yang separuh lagi tetap tinggal di sini." Seseorang kini terdengar memberi perintah. Nun jauh di sana, pertempuran yang sangat tidak berimbang berlangsung dengan sengit. Kejadian bermula ketika serombongan prajurit yang baru saja melaksanakan tugas nganglang mengelilingi pedukuhan-pedukuhan yang di luar dinding kota raja berniat kembali ke dalam dinding istana melalui pintu Purawaktra. Jumlah mereka 10 orang, jumlah yang cukup banyak dengan persenjataan yang memadai karena masing-masing bersenjatakan pedang panjang dan juga anak panah. Rangsang Kumuda dan juga para anak buahnya yang bersembunyi di balik rimbunnya ladang jagung memperhatikan kini pergerakan mereka. Bayangan prajurit yang kembali dari perjalanan meronda dan menjaga ketentraman itu nampak jelas karena bulan yang baru saja muncul kini telah memanjat semakin tinggi. Mereka adalah para prajurit Bayangkara, Kakang. Bramantyo yang berada pada jarak yang dekat dengan Rangsang Kumuda kemudian memberinya bisikan. Namun Rangsang Kumuda punya pandangan yang lebih awas. Ia bisa segera mengambil kesimpulan orang-orang yang berkuda itu bukanlah prajurit dari kesatuan pasukan khusus Bayangkara. Rangsang Kumuda tahu persis dengan cara berkuda orang-orang itu tidak sama dengan kebiasaan berkuda dari para Bayangkara yang tidak pernah berada dalam jarak yang sangat rapat. Lebih dari itu, pasukan Bayangkara tidak bersenjatakan trisula yang bergagang tongkat panjang. Pasukan Bayangkara hanya mengenal 3 jenis senjata, yaitu anak panah, pisau terbang, dan pedang panjang. Dia Menur tidak bersama mereka. Biarkan saja mereka lewat. Bagaimana Kakang Rangsang bisa tahu? Bramantyo kini bertanya dengan heran. Aku tahu, karena dia Menur tidak bisa berkuda, jawab Rangsang Kumuda. Lalu, kita apakan mereka, Kakang? Jangan, kita tidak boleh berurusan dengan mereka. Keberadaan kita di sini hanyalah untuk mencegah dia Menur, bukan untuk urusan yang lain. Namun, Rangsang Kumuda mempunyai kehendak tidaklah berarti semua akan berjalan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Setiap kali ada rombongan orang yang lewat, anak panah segera direntang disiagakan untuk membidik sasarannya. Setidaknya sudah ada 3 kali orang yang lewat. Orang yang melintas terakhir sungguh bernasib amat sial. Ia adalah seorang penduduk biasa yang berniat untuk masuk ke kota raja menjelang malam. Orang itu adalah seorang pedagang. Setelah kulaan berbagai hasil pertanian yang ia angkut ke kota raja menggunakan 2 buah pedati, ia sendiri mendahului pulang dengan berkuda. Kesialan orang itu karena ia telah dirampok habis-habisan. Semua uang dan perhiasan yang dibawa telah dilucuti. Juga keris dengan pendok emas yang sebenarnya tidak lebih dari penunjang penampilan agar semua orang tahu bahwa ia adalah orang kaya. Namun, Rangsang Kumuda memberangusnya tanpa memberikan ampun sama sekali. Masih untung, saudagar yang bernama Ki Hanggawura itu dibiarkan untuk hidup dan harus meringkuk di ikatan tali. Rangsang Kumuda kini mengangkat tangan kanan sebagai isyarat kepada segenap anak buahnya untuk jangan mengganggu prajurit itu. Akan tetapi, salah seorang dari mereka tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Setidaknya terhadap keinginan untuk bersin. Bersin itulah yang kemudian mengagetkan para prajurit yang lewat setelah perjalanan nganglang yang mereka lakukan.
Berhenti! Teriak pimpinan rombongan itu. Melihat perkembangan yang tidak terduga itu, Rangsang Pemuda merasa tidak punya pilihan lain. Itulah sebabnya sebuah perintah segera dijatuhkan. "Udan!" teriak Rangsang Pemuda dengan sangat keras. Yang dimaksud dengan hujan adalah hujan anak panah yang langsung dilepas berhamburan. Malang bagi para rombongan prajurit yang tidak mempunyai kesempatan cukup dari serangan dadakan itu, sebuah anak panah kini menerjang dada seorang prajurit, membuka pintu gerbang sekaratnya karena anak panah itu tepat menggapai jantungnya. Prajurit itu kini terjengkang jatuh dan masih ditambah nasib buruk karena kuda yang ditungganginya kini telah kehilangan kendali dan menambahkan tendangan melalui kaki belakangnya. "Awas! Serangan! Semuanya berlindung!" terdengar kini teriakan di antara mereka. Rombongan prajurit itu kini berloncatan turun. Tetapi hujan anak panah yang susul menyusul telah mengejar mereka. Jerit kesakitan kini meledak dari salah seorang yang mendadak merasa pantatnya ditembus oleh anak panah. Lengking kesakitan kini meledak pula dari mulut para prajurit yang dihajar dua batang anak panah sekaligus mengenai dada dan paha. "Bunuh mereka semua!" Rangsang Pemuda kini kembali perintah untuk jangan memberi ampun. "Jangan beri ampun mereka! Semuanya harus dibunuh!" Rangsang Pemuda tidak lagi mempersoalkan kecerobohan dari anak buahnya yang telah bersin dan menyebabkan terbukanya pertempuran itu. Nafsu membunuh yang begitu menggelegak kini tergambar jelas dari umpatan dan perbuatan mereka. Seolah-olah mereka memiliki alasan untuk melakukan itu. Dengan sangat terampil, Rangsang Pemuda yang sebenarnya telah kakek-kakek itu kemudian melepas anak panahnya. Baru saja selesai anak panah itu dilepas, anak panah berikutnya kemudian dilepas pula. Begitu pula dengan anak panah yang terlepas. Anak panah berikutnya kini telah melekat di busur yang kemudian segera direntangnya. Demikian pula dengan Bramantyo. Bramantyo selalu menempatkan diri di samping orang itu. Bramantyo memiliki keterampilan mengobrol murah anak panah di endong yang berada di punggungnya. Bramantyo ikut memberi sumbangan kepanikan kepada sasaran yang dibidiknya. Apalagi Bramantyo lebih mengarahkan anak panah itu pada kuda-kuda tunggangan para prajurit yang menjadi liar tidak terkendali. Kuda-kuda itu kemudian berlarian yang mengarah lurus ke Purwawarta. Dari 10 orang, 5 orang kini telah lumpuh dalam serangan dadakan itu. 5 yang tersisa memberikan perlawanan mati-matian dengan tidak kalah beringas. Hujan anak panah kini dibalas dengan hujan anak panah pula. Mula-mula rombongan prajurit itu kesulitan menerka dari mana datangnya anak panah. Tetapi balasan yang mereka lakukan ternyata tidak sia-sia. Jerit melengking yang terdengar dari seberang menjadi pertanda pihak yang melakukan penyergapan juga terluka. Jerit yang terdengar lagi juga merupakan pertanda jatuhnya korban. "Cepat lepaskan anak panah Sendaren, Wirota!" teriakan dari seorang prajurit yang memiliki nama Wirota itu bagai tersadarkan untuk bertindak. "Lindungi aku!" teriak Wirota. Wirota yang tengah tengkurap sambil melepas bidikan dan berada di tempat yang terbuka kini segera bangkit dan berlari kencang berbelok-belok untuk mengambil jarak. Akan tetapi cahaya rembulan yang makin benderang cukup jelas kini menerangi tubuhnya, dan hal itu menjadikan dirinya sasaran bidik yang mudah untuk digapai. Hujan panah yang dilakukan oleh para prajurit yang terjebak susul-menyusul dan beruntun itu karena tidak hanya sebatang setiap kali dilepas anak panah itu. Salah seorang prajurit kini bahkan mampu melepas 3 batang sekaligus dalam sekali lemparan. Jerit yang kembali meledak dari balik batang pohon jagung itu menjadi tanda upayanya berhasil dalam menggapai sasarannya. Namun prajurit yang bernama Wirota itu ternyata tidak berhasil lolos dari bidikan.
Anak panah yang berhasil menembus betisnya kini telah menyebabkan ia terjungkal. Akan tetapi Wirota masih memiliki sisa tenaga untuk melaksanakan tugasnya. Anak panah dari jenis Sendaren yang sanggup memberikan suara melengking sampai pada jarak yang amat jauh. Dengan sekuat tenaga, anak panah itu kemudian dilepas yang segera disusul dengan anak panah berikutnya. Anak panah itu terdengar kini oleh para prajurit yang menjaga pintu gerbang Purawaktra, yang kemudian segera menanggapi dengan melepas anak panah Sendaren berapi sebagai balasan pemberitahuan. Berita yang kemudian dikirim dan juga telah diterima itu akan segera ditanggapi.